Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Marilah kita mulai kuliah pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada hari ini adalah kaidah kesahihan dan pemahaman hadis. Kalau kemarin kita sudah memahami ya bagaimana tentang kaidah kesahihan sanad dan matan hadis, di mana ada hadis yang sanadnya yang sahih saja, kemudian matannya tidak selalu sahih, dan juga bagaimana wacana hadis sahih kontemporer melalui pembuktian-pembuktian oleh para orientalis dan juga para sarjana muslim kontemporer. Sekarang kita akan membahas tentang keterkaitan antara kaidah kesahihan hadis dan juga pemahaman hadis. Hadis ya yang sahih sebagaimana kita bahas kemarin adalah hadis-hadis yang memenuhi syarat-syaratnya, yaitu hadis yang sanadnya mutasil ya, kemudian rawinya harus adil ya, dobit, akurat hafalannya, kemudian isnad maupun matanya tidak ada syad dan tidak ada ilat, sebagaimana dikatakan oleh Al-Baiquni dalam nadamnya, awaluhu sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushad wa lam yu'al yarwi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi qawlihi wa fi'lihi. Nah, itu syarat-syarat hadis yang sahih. Kemudian setelah kita tahu hadis yang sahih atau paling tidak hadis hasan ya, hadis hasan yang syaratnya tidak sekedar hadis sahih, yaitu wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kasahih taharat, yang kualitasnya rawi dan matanya di bawah hadis sahih itu tetap bisa digunakan. Maka selanjutnya adalah bagaimana kita memahami hadis-hadis yang sahih atau hasan itu. Pemahaman hadis itu bukanlah pemahaman yang hanya memahami teks saja, tetapi banyak menyangkut tentang bagaimana hadis itu muncul atau asbabul wurud, kemudian nanti kaitannya dengan hadis yang lain, kaitannya dengan Al-Quran, kaitannya dengan yang dilakukan oleh para sahabat atau athar ya, kemudian juga bagaimana syarah-syarah hadis yang telah ditulis para ulama hadis, sehingga nanti kita dapat memahami hadis secara utuh, artinya tidak tiba-tiba terus kita memahaminya dalam konteks sekarang. Maka yang perlu dipahami yang pertama adalah bahwa hadis itu ya tidak lepas dari masa lalunya, tidak lepas dari ya konteks hadis di masa Rasulullah, kemudian bagaimana sahabat memaknai itu, kemudian bagaimana syarah-syarah atau komentar para ulama hadis tentang hadis tersebut, dan tentunya kita juga harus menyesuaikan pemahaman hadis dengan masa sekarang. Artinya pemahaman hadis itu tidak tekstual, tidak letterlek sebagaimana teks hadis itu. Bahkan ulama sendiri pada masa lalu juga tidak letterlek dalam memahami hadis. Oleh karena itu, hadis-hadis ini perlu difahami dengan berbagai metode pemahaman yang telah dilakukan oleh para ulama ya, baik ulama klasik maupun ulama sekarang.
Kalau ulama dulu misalnya ya banyak yang menggunakan atau surufat an-nabawiyah sebagaimana dikatakan oleh digunakan oleh ya beberapa ulama ya, yaitu bagaimana peran-peran Nabi ya. Nabi ketika mengucapkan suatu hadis itu beliau sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai pemimpin, sebagai pribadi atau sebagai khalifah ya, atau sebagai ya dan lain sebagainya, itu harus difahami. Nah, nanti pemahaman-pemahaman ini nanti dapat ditemukan ya di dalam mata kuliah ilmu ma'anil hadis yang tentunya itu sangat banyak penjelasan-penjelasan tentang bagaimana cara memahami hadis, bagaimana cara memaknai hadis-hadis. Kemudian juga ada pemahaman hadis menurut para sufi ya. Misalnya hadis sahih itu tidak hanya hadis yang sahih isnad dan matanya saja, tetapi juga hadis yang sahih di dalam memaknai dan mengamalkannya. Oleh karena itu para sufi biasanya tidak meriwayatkan hadis-hadis yang ya jarang ya yang berkaitan dengan hukum. Biasanya meriwayatkan hadis-hadis yang terkait dengan akhlak ya, dengan hadis qudsi ya, atau dengan berbagai metode tasawuf seperti riyadhah, mujahadah dan lain sebagainya. Jadi karena mereka memang sudah fokus kepada materi-materi tasawuf. Kemudian nanti ada pemahaman ya hadis menurut Al-Qaradawi ya, dalam kitabnya Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah ya, yaitu bagaimana memahami hadis ya, harus sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an ya, harus sesuai dengan hadis dan juga ilmu pengetahuan ya, rasio, kemudian situasi, kondisi ya, harus membedakan antara wasilah ya, perantara, dan goyah dan tujuan. Jadi itu nanti metodenya banyak dijelaskan ya di dalam buku Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah. Kemudian juga hadis-hadis itu harus selalu hidup ya. Jadi harus selalu dimaknai sesuai dengan perkembangan zaman ya, dan juga sesuai dengan budaya atau penerimaan masyarakat yang nantinya kita di UIN Sunan Kalijaga ini mempunyai konsep living hadis, yaitu bagaimana suatu praktek di dalam masyarakat atau bagaimana penerimaan ya masyarakat atas suatu hadis dan kemudian dipraktekkan ya, dan dilakukan ya secara berulang-ulang di dalam suatu masyarakat. Misalnya nanti ada tradisi khataman ya Sahih Bukhari di bulan Rajab ya, kemudian nanti ada membaca surat-surat tertentu ya setelah sholat atau di dalam acara-acara tertentu ya, misalnya ketika aja 4 bulan atau 7 bulan kehamilan ya, membaca surat Yusuf, Maryam ya, dan surat-surat yang lainnya ya. Ini nanti ya bagaimana itu kemudian dikontekskan dengan hadis ya, bagaimana bunyi hadis tentang fadilah surat Yusuf dan surat Maryam ya, kemudian bagaimana nanti tentang pemahaman masyarakat atas pembacaan itu dan lain sebagainya ya. Jadi teks itu harus selalu hidup ya, walaupun istilah-istilahnya tidak sesuai dengan masa sekarang ya, karena bahasa kan terbatas dengan ruang dan waktu, sehingga nanti perlu dikontekskan. Sekaligus untuk menjawab ya klaim-klaim orang-orang
ini Dhuhriyah ya, madhab-madhab Dhuhri ya, yang didirikan oleh Ibnu Hazm ad-Dhuhri, di mana mereka ya mengatakan ya, sebagaimana dikutip Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid ya, yang kurang lebih mereka berkata an-nusus mutanahiyah wal waqa'i wir mutanahiyah. Jadi teks-teks itu termasuk Al-Quran dan hadis itu terbatas, sedangkan waqa'i ya, realitas atau kenyataan fenomena yang ada di masyarakat itu wiru mutanahiyah. Jadi realitas masyarakat itu kan selalu berubah-ubah ya, ada ilmu pengetahuan ya, ada kemajuan iptek dan teknologi ya, pengetahuan dan teknologi. Nanti juga mereka tradisinya sudah bergeser ya, dulu misalnya biasa bermain tanah atau bermain batu kelereng ya, sekarang sudah ada HP ya, anak-anak mainnya sudah main Mobile Legend ya, main COC, main ya Free Fire dan lain sebagainya. Nah ini ghairu mutanahiyah ya, jadi tidak terbatas. Fa kaifa yuhaddidu ma yatanaha ma la yatanaha ya, bagaimana teks-teks itu Quran dan hadis ya bisa membatasi atau mendefinisikan sesuatu yang tidak terbatas ya, fenomena yang tidak terbatas. Maka harus ada istihad atau yang ini ya, melampaui teks. Nah, kita tidak sampai seperti itu. Kita teks hadis itu utamanya ya, itu harus selalu hidup ya. Dengan apa? Dengan berbagai cara, dengan kontekstualisasi, dengan resepsi ya, atau living hadis itu, kemudian dengan ya makosid hadis dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi teks masih tetap ya, itu menjadi warisan Tauros ya, atau tradisi ya masa lalu yang dibawa ke masa sekarang, sehingga kita tidak kehilangan ya pijakan pengetahuan. Istilahnya dalam silsilah ya, atau dalam genealogi pengetahuan ya, dalam nasab ya, itu kita tidak terputus. Jadi tidak tiba-tiba kita ada di dunia yang modern ya, dunia yang post struktural, post modern seperti sekarang ini, tapi kita berasal ya pengetahuannya dari masa lalu, dan itu mempunyai genealogi, mempunyai ketersambungan dengan masa sekarang. Ya, sama dengan filsafat juga seperti itu. Mereka tidak bisa lepas dari Socrates, Plato, Aristoteles ya, madhab empirisisme, rasionalisme, idealisme. Walaupun sekarang sudah ya madhab poststruktural ya, sudah madhab logosentris dan lain sebagainya. Nah, kita juga hadis seperti itu. Jadi tidak bisa tiba-tiba membuang semua tradisi atau warisan ulama ya, masa lalu yang tertulis dalam komentar-komentar mereka atau kitab-kitab mereka, dan kemudian kita tiba-tiba langsung ke sini. Kita tetap ambil intisari dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, dan kita mengambil intisari tersebut ya, jadi bukan wasilahnya ya, tapi goyah tujuannya itu apa, kemudian kita kontekskan ke masa sekarang. Jadi bukan masalah wadahnya ya, tetapi isinya apa ya, intinya apa, kita ambil ke masa sekarang, sehingga nanti ya misalnya ada hadis yang itu misalnya ya dianggap tidak sesuai dengan pengetahuan atau ya wacana sekarang, itu harus kita tahu ya goyahnya seperti apa ya. Jadi misalnya al-a'immatu min Quraisyin ya, misalnya bahwa pemimpin itu harus dari suku Quraisy ya. Kalau dulu memang orang Quraisy itu memang pintar-pintar, mereka mempunyai koneksi politik ya, ekonomi, budaya, kemudian
kekuatan masyarakat dan lain sebagainya yang itu lebih kuat daripada suku-suku yang lain. Nah, kemudian sekarang ya misalnya kita di Indonesia, kita tidak harus letterlek memakai al-a'immatu min Quraisyin. Jadi kita mengambil itu, intinya apa atau goyah ya dari hadis tersebut, yaitu pemimpin harus berkualitas ya, punya kepemimpinan, punya koneksi, punya manajemen yang baik ya sebagaimana suku Quraisy. Maka ya kita memilihnya ya yang seperti itu ya, tidak memandang berasal dari suku apa, tidak memandang laki-laki atau perempuan ya, kemudian tidak memandang dari orang kaya atau tidak ya, itu. Nah, itu tujuannya, mempunyai pemimpin yang kredibel, yang berintegritas dan punya kepemimpinan yang baik ya, dan juga pengelolaan yang baik. Nah, itu tujuannya. Nah, nanti banyak hadis-hadis yang lainnya yang mungkin kita akan bahas nanti di materi ilmu-ilmu alam dengan matan hadis dan juga ilmu-ilmu sosial dalam matan hadis. Mungkin itu pertemuan kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.